Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indus Sakinah, dan saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas kebaikan yang sangat banyak yang Allah limpahkan, yang mudah-mudahan kita bisa menjaga dan menunaikan nikmat-nikmat tersebut di dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun di antara umat ini yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Minhajul Muslim dalam pembahasan As-Siyam karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang pada pagi ini kita akan membahas materi yang ke-8 tentang Arkanus Siyam, ya, rukun-rukun puasa. Yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, ketika ingin berpuasa maka rukun ini mesti dilaksanakan, karena apabila rukun tidak terlaksana, ibadah kita tidak sah. Rukun tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, yang mesti dijaga, yang mesti diperhatikan adalah an-niyah. Ini yang pertama, rukun pertama adalah niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Para ulama mengatakan azmul qalbi 'ala shaum, ya, keinginan hati untuk berpuasa, ya, imtithalan li amrillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Orang berpuasa mesti ada niat dari hatinya dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah, au taqarruban ilaihi, atau ingin mendekatkan diri kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal tergantung kepada niat. Kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka akan terhitung ibadah. Nah, oleh karena ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam puasa dijelaskan oleh para ulama terbagi ketika puasa wajib, artinya puasa Ramadan, fa idza kana as-shaumu fardhan fan-niyatu tajibu bil-lail. Kalau puasanya puasa Ramadan, maka niat puasa itu mesti di malam hari, artinya sebelum terbit fajar, ya kan? Niat kita untuk berpuasa besok itu sudah ada di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar atau sebelum subuh, maka tidak ada puasa itu baginya, artinya tidak sah puasanya. Maka jangan lupa di malam hari kita berpuasa, berniat puasa, bahwa besok insya Allah kita akan berpuasa. Dan ini tidak pula mesti dipimpin oleh imam, dan hal ini juga mesti kita perhatikan, ya, karena an-niyatu mahalluhal qalb, niat itu tempatnya hati. Cukup masing-masing dari kita untuk melafazkan atau meniatkan puasa besok pagi tersebut.
Ini tidak mesti pula ya setelah selesai salat tarawih ya imam atau siapapun misalnya ya untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat bersama-sama berpuasa atau niat puasa besok paginya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini kalau puasanya puasa wajib, puasa Ramadan. Wa idza kana nafilan wa idza kana naflan sahhat ya walau ba'da tulu'i al-fajr. Kalau puasanya puasa sunnah ya seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa sunnah yang lain, maka sah baginya untuk berniat setelah fajar. Misalnya hari ini, besok, lusa hari Kamis gitu ya. Tiba-tiba kita belum sempat sahur dan belum sempat berniat. Misalnya setelah salat subuh keinginan hati untuk berpuasa. Boleh bagi dia? Boleh. Kalau itu puasa sunnah. Tapi ya asal jangan minum dulu sebelum berangkat ke masjid tadi gitu kan. Sudah azan, minum seteguk, setelah puasa, setelah salat teringat kalau ingin puasa. Ini tidak boleh. Ikhwah fillah rahimakumullah, kalau puasa-puasa wajib sekali lagi maka niatnya mesti sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh niatnya setelah fajar. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, hal ini ya seperti mana yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala bahwa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ya, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, faqala hal indakum syai'. Nabi berkata kepada istrinya di pagi hari itu, adakah sesuatu yang bisa kita makan, ya kan? Sesuatu yang bisa dimakan, apa saja yang bisa diminum, bisa dimakan di pagi itu. Faqulna, kami mengatakan, kata Aisyah, la, tidak ada. Ya, qala fa inni shaim. Lalu Nabi ya mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Ya. Tidak marah. Tidak pula banting sesuatu di rumah. Tidak ada yang bisa dimakan, kena marah istrinya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hukum berniat puasa dalam hadis ini. Di antara faedahnya adalah di mana kita boleh untuk berniat puasa sunnah setelah salat subuh atau setelah terbit fajar. Jika sebelum atau jika kita belum meminum atau makan ataupun ya mencicipi sesuatu sebelum niat tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kembali kita mengatakan bahwa niat adalah rukunnya puasa, maka jangan lupa kita berniat setiap malam dari bulan Ramadan. Yang kedua ikhwah fillah, di antara rukun yang mesti kita jaga al-imsak. Al-imsak ini maksudnya adalah al-kaffu 'anil muftirat min aklin wa syurbin wa jima'in. Itu menahan, apa yang harus kita tahan? Yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan yang mendatangi keluarganya di siang hari, ya ini tidak dibenarkan. Namun di malam hari dibolehkan seseorang untuk mendatangi keluarganya. Ya. Yang ketiga ikhwah fillah, az-zaman, di mana maksud daripada az-zaman adalah al-muradu bin nahar wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi falau sama mru'un lailan wa aftara naharan lama sahha shaumuhu abadan. Yang kedua, yang ketiga, setelah kita berniat kemudian menahan dan ada waktu yang kita jaga. Kapan kita mulai menahan? Setelah terbit fajar shadiq, azan subuh, bukan waktu sirine berbunyi. Nah, ini. Jadi kalau dulu sirine berbunyi tidak boleh minum, boleh. Yang menjadi patokan apa? Azan, bukan sirine. Atau kode-kode lainnya. Ya kan? Maka yang barangkali sirine itu adalah sebagai pengingat bagi kaum muslimin di tempat kita ini, ya, karena sirine di kita aja adanya Pak Yogi. Ya, sirine ini di kita saja, barangkali untuk mengingatkan kaum muslimin agar
agar berhati-hati karena sebentar lagi azan subuh masuk. Jadi sekali lagi, kalau masih sirine berbunyi, masih bisa seteguk ya kopi, ya kan? Kan masih ada jeda barangkali ya, atau mungkin 1 suap atau 2 suap untuk bisa kita selesaikan. Jadi patokan apa? Azan. Mulai azan subuh, fajar as-sadiq, sampai terbenam matahari. Di waktu maghrib itulah waktu kita menahan. Ya. Kalau dibalik bagaimana? Puasanya di malam hari, ya kan? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, dibalik waktu puasanya. Sah puasanya? Tidak sah. Gitu kan? Di siang hari dia makan, di malam hari dia berpuasa. Ini tidak sah. Di waktu yang mesti kita menahan adalah sejak azan subuh sampai terbenam matahari di azan maghrib. Azan maghrib kita berbuka sudah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dibalik tidak sah puasanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Sempurnakan puasa sampai malam. Allah tidak menyuruh sempurnakan puasa sampai subuh, tidak. Sampai malam, artinya setelah azan subuh ditahan segala yang membatalkan tadi sampailah tiba malam. Kan masuknya malam ditandai dengan azan. Ya kan, masuknya malam ya artinya berakhirnya siang dan bergantinya masuknya waktu maghrib dan ditandai dengan azan di waktu maghrib tersebut. Ikhwafillah, inilah 3 hal yang mesti kita jaga. Adalah niat yang itu merupakan dalam hati kita. Yang kedua, al-imsak, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga az-zaman, menjaga waktu yang ditentukan dalam Islam. Jangan dibalik. Waktu yang berpuasa itu adalah dari pagi sampai terbenam matahari. Jangan dibalik. Ikhwafillah, apa yang bisa kita jaga atau apa yang menjadi sunanus saum? Apa yang menjadi sunnah-sunnah puasa? Karena berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum ya, tapi ada sunnah-sunnah yang mesti kita jaga. Dan berusahalah kita untuk menjaga sunnah-sunnah ini dalam menjalankan ibadah siam Ramadan kita. Yang pertama adalah ta'jilul al-fitr. Menyegerakan berbuka. Ini sunnah puasa. Jaga ini. Tapi menyegerakan ini memang pas waktu azan. Ini gara-gara ingin menjaga sunnah puasa, gitu kan? Berbuka sebelum azan. Ini jangan. Nah, ini tolong kepada seluruh pengurus masjid dimanapun berada, agar kembali memperhatikan ya jam di masjidnya atau jam elektroniknya. Kalau seandainya pakai baterai, maka diganti baterai itu di awal Ramadan nih, gitu kan? Atau kalau pakai cas, maka diperhatikan betul. Siapapun di antara kaum muslimin yang menjadi pengurus masjid, maka pastikan untuk diperhatikan bahwa jamnya itu akurat, benar-benar telah disesuaikan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan di kita ini kan subhanallah banyak ini, beberapa masjid Pak ya. Tapi ada jeda beberapa menit. Ya subhanallah, ini berbahaya sekali. Kalaulah seandainya kita ya azan sebelum waktunya, maka kemudian ini akan berbahaya bagi kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa. Karena secara otomatis mereka mendengarkan azan, mereka minum atau makan, dan itu batal puasanya. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu ikhwafillah, pengurus masjid dimanapun berada, tolong diperhatikan ini. Pengurus masjid ya punya amanah besar di dalam menjaga dan menyelamatkan kaum muslimin. Perhatikan ini. Jangan sampai kita abaikan. Jangan kita azan 1 menit sebelum saatnya. Atau kita mungkin melebihi daripada itu. Karena banyak di antara para pengurus masjid tidak memperhatikan ini. Karena waktu itu tiap hari itu berubah. Maka perhatikan jam yang ada di dinding masjidnya. Baik itu jam yang sifatnya dengan baterai atau dengan cas atau yang disebut dengan jam elektroniknya. Tolong diperhatikan. Begitu juga dengan
dengan waktu sahur, azan subuh. Jangan sampai lebih dahulu atau lebih lambat dan seterusnya. Kalau lebih dulu azan barangkali tidak memudaratkan bagi orang yang berpuasa, tapi barangkali ya akan menyulitkan kalau seandainya masjid kita lebih cepat atau lebih lambat azan dari masjid yang lain. Saya sempat tahun kemarin ya Pak Lia, tidak salah ya, kita sampaikan ke beberapa pengurus masjid yang ada di sekeliling kita, karena terasa sekali perbedaan itu. Berapa menit jeda waktunya. Nah, ini tolong diperhatikan kepada kita pengurus masjid agar siaga dan betul-betul amanah di dalam memulai atau di saat kita memperhatikan jam salat atau jam iftar kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang masuk dengan ta'jil fitr, al-iftaru aqiba tahaqquqi ghurubi syams, berbuka langsung ya setelah terbenamnya matahari. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka sunnah Nabi SAW. Wa qawli Anas radhiyallahu ta'ala an, inna nabiyya lam yakun ya liyusalli al-maghrib hatta yuftir walau ala syurbati ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan salat maghrib sampai dia berbuka walau hanya sekedar seteguk air putih, gitu ya. Walau hanya sekedar minum air Zam-Zam. Jadi Nabi tidak salat kecuali telah berbuka. Antum misalnya para muadzin ya, standby. Jadi antum, kalau siapapun yang muadzin nanti ketika hari-hari Ramadan, ya cukup seteguk air dulu baru azan. Karena kaum muslimin sedang menunggu. Ini habis pula satu piring kolak dulu kan, baru azan. Ini jangan tersiksa kaum muslimin. Artinya air putih atau kurma satu biji batalkan puasa kita, baru lanjut azan. Karena orang sedang menunggu azan yang segera mereka berbuka. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, tolong diperhatikan juga itu para muadzin, para ya yang punya tanggung jawab ya di dalam mengumandangkan azan di waktu maghrib atau di waktu subuh. Maka tolong diperhatikan hal-hal seperti itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang kedua sunnah puasa adalah al-kaunul fitri ala rutabin aw tamrin aw ma'in. Maka berbukanya kita dengan rutab, atau dengan tamar, atau dengan air. Rutab ya kurma yang masih muda dan itu sangat manis dan enak sekali ya. Kemudian kalau tidak ada rutab ya kita berbuka dengan tamar, dengan kurma ya, dengan segala bentuk jenis dan bentuk ya. Dan yang ketiga, kalau tidak ada rutab dan kurma, boleh kita berbuka dengan air, ya, dengan air, jadi dengan air putih. Wa afdalu hadhihi thalathati awwaluha wa akhiruha adnaha wa huwa al-ma. Yang sebaik-baiknya kita berbuka itu dengan rutab, yang kedua dengan tamar, yang ketiga dengan air, ya kan? Ya, kita berbuka dengan air. Ya, tidak dengan yang lain dulu. Ini jelas ya. Wa yustahabbu ayuftir ala witir. Ya, bisa makan tamar witir 3 biji atau 5 atau 7 liqauli Anas. Hal ini berdasarkan dari perkataan Anas ibn Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin. Nabi itu berbuka dengan beberapa rutab ya qabla yusalli, sebelum dia salat. Fa in lam takun, ya, jika tidak ada rutab, fa'ala tamarat, maka Nabi itu berbuka dengan beberapa tamar. Ya, insyaallah di masjid kita ini akan kita sediakan kurma ya, dan kawan-kawan di masjid tolong sediakan beberapa piring yang kemudian insyaallah air kita sediakan. Barangkali ada saudara-saudara kita yang musafir ya, atau mereka ingin pulang ke rumah tapi telah terburu azan gitu ya sebelum sampai ke rumah, dan insyaallah mereka berbuka di masjid kita ini. Kita siapkan insyaallah ya kurma, kemudian minuman dan yang lainnya ya, sehingga ini bisa berkhidmat, kita saling berbagi di bulan yang mulia ini dengan saudara-saudara kita insyaallah. Kemudian
Kalau tidak ada tamar, fa illam takun hassan hasawatin min ma. Kalau tidak ada wa illam takun hissan atau tidak ada his, ya ini pernah kita bahas dulu ya. His itu adalah adonan makanan yang diadon dari kurma ya, kayak semacam dodol di kita, ya mirip. Dan itu adalah makanan kesukaan Rasulullah SAW. Kalau tidak ada itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan air putih, dengan air putih ya. Nah ini khawfullah, di sunnahnya kita tamar, insya Allah tamar. So hari ini sudah mudah kita dapatkan ya, mudah kita dapatkan. Mungkin rutab di Indonesia barangkali di sebagian tempat sudah ada dijual, tapi di yang kita ketahui di lingkungan kita baru kita punya adalah tamar saja. Dan insya Allah itu pun dibolehkan, dan juga di bagian daripada sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha kita untuk ketika berbuka itu sunnah ya, usahakan dengan rutab, ya, tidak dengan yang lain dulu ya. Ini kalau bahasa siapa kemarin itu, kurmanya itu setelah lauk katanya kan. Nah ini rutab ya. Gorengan ya, usahakan dengan rutab, insya Allah kita sediakan ya, usahakan dengan rutab. Kaum muslimin boleh sediakan juga satu di rumah mereka masing-masing dalam rangka menjaga sunnah ya puasa. Yang ketiga, ad-du'a undal iftar. Ini juga di antara sunnah-sunnah yang mesti kita jaga, berdoa di saat kita ingin berbuka. Itkana sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda fitri, ini doanya ya, Allahumma, kalau yang hadis yang sering kita dengarkan ya, kalau doa yang sering kita baca di sini disebutkan oleh Nabi, di dalam doa yang dinukilkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, ya Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah ini fihi kalam indal ulama. Ala kulli halin ya, di antara yang disahihkan oleh para ulama adalah ya seperti ya thabatal dhahaba adh-dhama wa ibtalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya lalu kita baca bismillah dan ya minum, makan ya, setelah kemudian kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya, banyak doa, banyak permintaan di saat-saat kita ingin berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Ya. Kemudian sahur. Ya. As-sahur ini huwa al-aklu wasyurbu fi as-sahri akhir al-lail bi niyati shaum. Makan di akhir malam ya dengan niat puasa. Kalau jam 1 itu makan malam Pak Yogi, jam 12 ini pulang dari tarawih ya, banyak ngobrol, duduk di masjid sampai di rumah jam 12. Makan sahur lah sekali. Itu bukan makan sahur, itu makan malam ya. Makan malam itu, sahur itu di akhir malam, di akhir. Bahkan dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW bagaimana Rasul itu sahurnya ya sangat dekat dengan waktu azan. Ya, sangat dekat dengan waktu azan ya, sudah mendekati waktu azan. Makanya Nabi SAW memerintahkan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Ya, sahur itu bisa kata para ulama cukup dengan air saja bisa. Sahur bukan bermakna harus makan nasi. Tapi kalau makan nasi bisa, itu lebih baik. Sahur yahsul sahuru bil ma'. Artinya dengan meneguk 1 teguk 2 teguk air itu juga sudah dinamakan dengan sahur, dan itu dilakukan di akhir malam dan sudah mendekati azan subuh ya. Kemudian bahkan Nabi mengatakan ya inna fasla baina siyamin wa siyam al-kitab aklatus sahur. Perbedaan kita dan al-kitab di dalam berpuasa di waktu sahur ini. Kita ini dianjurkan untuk bersahur, menjaga sahur, sedangkan mereka tidak memperhatikannya. Yang kelima ikhwafillah, ta'khirus sahur ya ila juz'il akhiri minal laili. Mengakhirkan sahur itu adalah sunnah, mengakhirkan juga merupakan sunnah ya. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan kata Rasulullah selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Inilah 5 yang menjadi sunnah-sunnah puasa. Yang pertama apa tadi? Menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan rutab
kurma atau air. Ini atau ini pilihan maksudnya. Yang ketiga, ia berdoa ketika iftar. Yang keempat adalah as-sahur. Yang kelima, mengakhirkan sahur. Ini adalah ya hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bahkan dijelaskan waktu sahur min nisfil lailil akhir wa yantahi qabla al-fajr bi daqaiq, beberapa menit, ya liqauli Zaid ibn Thabit, bahwa dia menceritakan tasaharna ma'a Rasulullah SAW, kami sahur bersama Rasul, thumma qama ila salati, kemudian dia salat, faqultu kam kana bainal adhani was sahur, antara azan dengan sahur itu lebih kurang qadra 50 ayat, lebih kurang 50 ya ayat yang dibaca. Itulah waktunya. Berapa menit itu kira-kira ya? 50 ayat cuma dibaca oleh Nabi, kemudian masuk waktu salat lagi. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, yang mesti kita perhatikan. Nah, terkait dengan orang yang ragu ya, fi tulu'il fajri an lahu ayakula aw yashrib aw yashraba hatta yatayaqqana tulu'al fajr. Terhadap orang-orang yang makan dan minum, ragu nih, apakah sudah masuk waktu subuh atau belum? Ini nggak ada tanda-tanda azan, nggak ada apa begitu ya. Maka di sini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Wa qad qila li Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an inni atasahharu fa idza shakaktu amsaktu faqala lahu kul ma shakakta hatta la tashuk. Ya, ini diceritakan Ibn Abbas, ketika aku ragu maka aku tahan. Tapi ketika ya ketika ada keraguan, sudah selesai. Dia tidak dilanjutkan ya. Faqala lahu, dikatakan kul ma syakakta, ya makanlah apa yang ma syakakta, yang tidak kamu ragu, hatta la tasyuk, ya. Artinya hilangkan keraguan itu. Silakan diperhatikan hal-hal yang seperti ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga ibadah siam kita dan ibadah puasa kita dengan sempurna. Ada beberapa hal yang menjadi makruh dalam ibadah puasa kita, tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa saja yang makruh dalam ibadah puasa dan apa saja yang menjadi pembatal dalam ibadah puasa kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.